Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya untuk pagi ini hadis yang nomor 147 diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanadnya dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal fadlu Aisyah 'ala an-nisa'i ka fadli ath-tharidi 'ala sa'iri at-ta'ami. Fadlu Aisyah, kelebihan Aisyah, keutamaan Aisyah, kemuliaan Aisyah, 'alan nisa'i, berbanding dengan wanita-wanita lain, ka fadli ath-tharidi 'ala sa'iri at-ta'ami, seperti kelebihan ath-tharid berbanding dengan makanan-makanan yang lain. Seperti keutamaan ath-tharid berbanding dengan makanan-makanan semuanya. Sairit ta'am. Yang dimaksud dengan ath-tharid yaitu khubz, roti yang dicampur dengan daging, dimasak bersama. Mungkin kita tidak bisa membayangkannya bahwa seperti apa makanan ini, tapi intinya adalah bahwa ath-tharid itu merupakan makanan istimewa bagi masyarakat waktu itu. Jadi seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengatakan kepada kita bahwa Aisyah itu adalah wanita mulia. Walaupun ada riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa ada 4 wanita termulia dalam kehidupan ini sepanjang sejarah, termasuk di dalamnya Maryam bintu Imran, ibunya Ibunya Nabi Isa, dan sebelumnya ada Asiyah bintu Muzahim, itu istrinya Fir'aun. Kemudian ada Khadijah bintu Khuwailid, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 wanita ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan wanita-wanita termulia berbanding dengan semua wanita. Jadi Siti Aisyah tidak termasuk di situ. Siti Aisyah ada kemuliaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa dia kemuliaannya berbanding dengan wanita-wanita lain, tentu kecuali yang 4 ini karena yang maksud disebutkan, sama dengan perbandingan enaknya atau baiknya makanan ath-tharid berbanding dengan makanan-makanan yang lain. Ingin kita garis bawahi di sini yang berkaitan dengan bab yang kita baca di kitab ini, bahwa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kenal dengan makanan yang mewah,
Ats-tsarid itu makanan mewah. Jadi mengisyaratkan kepada kita bahwa pernah sekali, dua kali atau beberapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan ats-tsarid, memakan makanan mewah. Sehingga di sini dapat kita simpulkan sebagai faedah bahwa tidak mengapa bila seseorang itu memang berkemampuan, tidak ada takalluf, tidak ada beban yang berlebih-lebihan ke atasnya untuk menikmati makanan-makanan yang baik. Tapi tentu tidak semestinya seterusnya, karena pastinya makanan yang baik itu tentu mukallif atau lebih sangat membebani, Kalau tiap hari mau makan daging, ya kan ya, tiap hari mau makanan yang bagus, yang mewah, itu tentu tidak dianjurkan. Di samping itu bisa memunculkan ketakabburan, kemubaziran, tentu tidak mendidik diri ini untuk berusaha untuk hidup sederhana yang seperti dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis berikutnya, hadis 148, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fadlu Aisyata 'alan nisa'i ka fadlis tharidi 'ala sa'irit ta'am. Sama lafaznya, sama maknanya dengan hadisnya Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa kelebihan Aisyah atas semua perempuan atau berbanding dengan perempuan-perempuan yang lain, ka fadlis tharidi 'ala sa'irit ta'ami, seperti keutamaan ats-tsarid di atas semua makanan, atau sama seperti keutamaan atau kelebihan ats-tsarid berbanding dengan makanan-makanan yang lain. Kemudian hadis berikutnya, hadis 149, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia, Abu Hurairah, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a, berwudu, min thawri aqitin. Apa yang dimaksud dengan thawri aqitin? Al-thawr al-qit'ah, ya kan, sepotong al-aqid. Al-aqid itu adalah susu yang dikentalkan atau susu yang dikeraskan. Sering kalau di sana kita istilahkan dengan jubun. Jubun itu adalah, kalau dalam bahasa umumnya, jubun itu kalau di sini sama dengan, nggak tahu kalau antum pernah di supermarket itu ada namanya Kraft, mereknya Kraft, itu adalah susu yang dikentalkan, bukan yogurt, tapi apa sih namanya di sini? Keju, ya, keju tapi lebih kental dari keju, itu namanya aqid. Itu merupakan makanan termasuk makanan mewah juga lah ya, disajikan untuk makanan yang berkelas, kalau saya boleh istilahkan gitu ya. Tsumma ra'ahu, jadi Sayyidina Abi Hurairah mengatakan bahwa dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu setelah memakan sepotong aqid, sepotong susu kental. Tsumma ra'ahu, lalu kemudian di waktu yang lain dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala min katifis syati, memakan daripada bahu kambing. Tsumma shalla, lalu setelah makan bahu kambing itu dia berdiri mengerjakan salat, walam yatawadda, dan dia tidak berwudu.
Nah, di hadis ini bisa kita katakan, bisa kita simpulkan, bisa kita ambil suatu faedah bahwa memakan daging kambing tidak membatalkan wudu. Di hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah, bagaimana kalau saya setelah makan daging kambing, kata Rasulullah, jika dia berkehendak berwudu, silahkan berwudu. Kalau dia berkehendak tidak berwudu, silahkan tidak berwudu. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahamkan kepada kita bahwa setelah makan kambing tidak perlu berwudu, atau makan daging kambing itu tidak membatalkan wudu. Walaupun di potongan pertama hadis ini mengatakan bahwa meminum atau memakan susu kental akid itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu setelah memakannya, memakannya. Kita tidak tahu bentuk akid seperti apa yang dimakan oleh Rasulullah yang kemudian dia berwudu. Apakah susu onta atau susu lembu atau susu kambing? Yang pastinya dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW menganjurkan atau memerintahkan untuk berwudu kembali bila memakan daging onta. Bila memakan daging onta. Itu riwayatnya sahih bahwa memakan daging onta membatalkan wudu. Seperti itu. Kemudian hadis yang ke-150, hadis terakhir untuk pagi ini, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ia berkata, aulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safiyata bitamrin wasawiqin. Aulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safiyata, berwalimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas Safiyah, artinya Rasulullah merayakan, mempestakan pernikahannya dengan Safiyah, ya kan ya, mempestakannya dengan menyajikan makanan daripada tamur dan sawiq, ya kan ya. Tamur dan sawiq. Sawiq itu apa ya? Kayak makanan khas Arab lah. Biasa disajikan di acara-acara gitu kan, acara-acara pernikahan gitu kan. Artinya di hadis ini Rasulullah mengisyaratkan kepada kita dianjurkannya atau disunnahkannya untuk melaksanakan kalau dalam bahasa walimah pernikahan, melaksanakan walimah pernikahan. Walaupun nikah untuk kedua kalinya, walaupun pernikahan duda, walaupun pernikahan bujang gitu kan ya. Pernikahan itu sendiri, siapapun yang menikah, di antara sunnahnya adalah melaksanakan walimah untuk pernikahan itu. Ulama-ulama kita sih sudah menyebutkan hikmah kenapa walimah disyariatkan. Di antaranya adalah untuk memberitahukan kepada orang ramai bahwa si A laki-laki dengan si B perempuan itu sudah menjadi suami istri. Sehingga setelah itu bila orang menemukannya mereka berdua berjalan, tidak akan lagi muncul sangkaan-sangkaan. Itu salah satunya, ya kan ya? Itu salah satunya. Jadi intinya adalah bahwa pernikahan itu mesti diiklankan, mesti dirayakan, mesti dipestakan, mesti diberitahukan kepada orang ramai. Itu sunnahnya gitu kan ya. Jadi berdasarkan ini tentu menikah diam-diam, nikah siri ya, nikah siri diam-diam tanpa diketahui oleh masyarakat, tanpa diketahui oleh siapa-siapa, apalagi diketahui oleh istri yang pertama, nah itu
tidak dianjurkan secara aturan gitu kan ya. Tapi mungkin hukumnya bila sudah dinikahkan oleh walinya, ada ijab kabul, ada saksi, nah insya Allah pernikahannya sah secara syariat. Tapi tidak sempurna dari sudut pandang sunnah gitu kan ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja menikahi semua istrinya dengan diwalimahkan dan semua diberi sadaq, diberi mahar. Rata-rata maharnya istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu 400 dirham. Rata-ratanya, kebanyakannya yang dimaharkan oleh Rasulullah untuk setiap istri yang dia nikahi itu adalah 400 dirham. Itu jadi sebenarnya betul bahwa ada hadis yang mengatakan bahwa wanita yang paling baik adalah wanita yang paling rendah atau sedikit maharnya. Nah, tapi kalau kita mengacu kepada Rasulullah, dia memaharkan kepada hampir semua istrinya dengan 400 dirham, itu kan ada nilainya. Artinya nilainya tidak terlalu kecil. Jadi kalau saya jujur saja tidak terlalu cenderung untuk memahari seorang perempuan itu hanya dengan Al-Quran dan sejadah gitu kan ya. Mesti ada sesuatu yang Al-Quran tidak bisa kita nilai pastinya. Ya kan, sejadah bila dilihat dari unsur bahwa dia dipakai untuk sholat, jelas juga tidak bisa kita nilai, ya kan. Akan tetapi akan sangat baik kalau memahari perempuan itu dengan suatu jumlah. Karena seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada jumlah 400 dirham itu untuk waktu itu adalah jumlah yang tidak terlalu mahal tentunya, tapi juga tidak terlalu rendah. Jadi kalau nanti ingin menikahkan anaknya, sebutkanlah mahar. Kecil saja tidak apa-apa, tapi tidak ada angka yang disebutkan gitu kan ya. Bukan hanya semata sejadah dan sejadah dan Al-Quran gitu kan ya. Seperti itu. Demikian ikhwan yang berbahagia, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang tersampaikan ada manfaatnya, ada faedah yang kita bisa petik dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa kita selalu setiap saat semoga kita di akhirat kelak akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.